Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama kami dalam Cak Kaji Aviary Pet Farm. Pada video ini saya akan membuat tutorial tentang pembuatan tempat pakan burung dalam penangkaran ya. Yang insya Allah menurut saya ini adalah formula terbaik menurut pengalaman saya. Dikarenakan nanti tempat pakan yang akan saya buat itu anti karat teman-teman ya, anti karat, kemudian anti semut, anti nyamuk, anti kecoa, dan juga anti terhadap burung kesayangan kita kalau mau mandi uli atau tidak sengaja mandi uli, bisa karena proses penjodohan sehingga salah satu burung kalah dan jatuh ke dalam tempat pakan ya, yang biasanya di bawahnya teman-teman dikasih uli ya. Kalau menggunakan uli, kenapa saya lebih suka menggunakan uli teman-teman ya daripada air untuk sekat supaya semut atau kecoa tidak naik ke pakan burung kita. Kalau menggunakan uli ini kan lebih praktis ya, dan juga kalau tidak terjadi kebocoran di tempatnya kan lama sekali pergantiannya teman-teman ya. Karena kalau menggunakan air pas musim kemarau itu rawan kering teman-teman ya. Kalau kita lupa tidak memantau atau tidak terpantau, tiba-tiba semut sudah berada di pakan burung kita ya. Bisa berada di tempat jangkrik maupun di tempat keroto, itu kan sangat mengganggu teman-teman ya. Bahkan kalau semutnya kecil-kecil itu bisa bersarang di bawahnya tempat pakan ya, di kayu atau di apa, itu nanti kan sangat mengganggu sekali ketika burung kesayangan kita itu menetas dan kita beri pakan kroto. Contohnya semut pudak yang kecil-kecil itu teman-teman ya, yang bau itu juga kan tahan terhadap kapur ajaib ya. Itu kalau teman-teman menggunakan tempat pakan yang diolesi kapur ajaib juga kurang praktis menurut saya teman-teman ya. Ada beberapa semut yang tahan dan juga takutnya nanti terkena burung kesayangan kita karena itu obat kimia teman-teman. Jadi saya cenderung menggunakan uli ya. Ini akan saya perlihatkan teman-teman ya. Ini hulu C ya, atau apa namanya, di toko bangunan saya beli ya. Ini awal panjangnya adalah 6 meter. Kemudian saya sesuaikan dengan ketinggian pintu tempat memberi pakan ya. Akhirnya menurut pengalaman saya, ini di tempat bangunan kebetulan ada gergaji ya, gaji besi ya, mesin ya. Jadi saya minta tolong untuk dipotong, dijadikan 5 ya, 6 meter 5 ya, sekitar 120 sentian ya teman-teman ya. Ini cocok untuk tinggi badan orang Indonesia ya. Jadi tidak terlalu turun, juga tidak terlalu naik. Kemudian ini nanti akan saya beri alat di sini ya, akan saya pakukan di sini. Ini nanti tempat untuk tempat pipa ya. Alat yang kedua teman-teman ya, atau bahan yang kedua ini pasir dan batu ya, sirtu. Ini nanti akan kita campur dengan air dan semen. Nanti gunanya untuk sebagai penguat ya di bawah tempat pakan burung kita. Ya, ini semennya teman-teman ya. Sekitar saya beli tadi 2 kg ya. Cukup kalau hanya membuat 3 sampai 4 ya. 4 tempat pakan. Selanjutnya ini adalah kayu teman-teman ya. Kayu bekas, ini mungkin usuk ya. Ini sekitar 35 mungkin teman-teman ya. Ini nanti akan kita rangkai untuk menjadi tempat pakan burung kita. Akan kita rangkai dengan triplek ini ya. Ini juga triplek bekas. Selanjutnya adalah timba bekas cat ya. Usahakan yang plastik teman-teman ya, jangan yang besi, karena apa, plastik ini tahan lama ya, juga anti karat ya. Ini tidak mengandung iklan teman-teman ya, hanya kebetulan saja bahannya ya dari merek itu, catnya ya menggunakan itu teman-teman. Selanjutnya ini pipa ya, 3 dem ya. Ini panjangnya kira-kira 30 ya. 30 akan saya bagi 2, nanti 15 cm akan saya potong
menggunakan gergaji ini ya. Ini nanti gunanya di sini teman-teman ya. Ini nanti sebagai penyekat antara hulu C tadi dengan benda-benda sekitarnya ya, sehingga semut, kecoa tidak bisa naik ke tempat pakan kita. Kemudian paku kecil ya, paku kecil ini nanti untuk memaku triplek ya, untuk memaku triplek dengan kayu. Kemudian ini nanti tempat jangkrik atau tempat ulet kandang ya. Kalau kecil begini ya untuk burung kecil teman-teman ya, untuk teledean, perencak jali, decu dan sebagainya. Kalau untuk murai saya menggunakan yang bekas apa itu jelly ya, yang panjangnya 2 kali ini ya. Untuk murai, cakrowo dan burung besar yang lainnya cukup teman-teman untuk jangkrik. Kemudian ini kawat ya. Ini nanti untuk mengaitkan ini untuk ditaruh. Nanti teman-teman bisa lihat di akhir video kita ya. Kemudian yang paling penting teman-teman ya, selain palu dan alat sebagainya adalah ini teman-teman ya, tempat duduk kita dalam membuat tempat pakan burung kita. Kalau tidak ada tempat ini ya susah teman-teman ya. Ini adalah sebagai supaya kita tidak mengalami kondor hirus ya, karena kita dengan nyaman akan duduk di sini teman-teman ya, sambil pelan-pelan membuat tempat pakan burung kita. Kalau menggunakan alat ini teman-teman ya, saya tidak perlu kebutuhan atau kepintaran khusus ya, keahlian khusus dalam pertukangan. Insya Allah semua orang dewasa bisa, dan juga tidak perlu ke tukang las ya. Nanti akan saya praktekkan satu-satu teman-teman ya, tapi saya skip ya videonya karena sendiri saya ini teman-teman ya. Langkah pertama adalah kita potong pipa ini ya. Ini tadi saya ukur 30 dim. Ini minimal ya 15 cm ya. 20 bagus teman-teman ya. Ini nanti akan sangat berguna sekali terhadap antisipasi burung kita yang supaya tidak terkena uli ya. Ini kita potong teman-teman ya, saya skip. Kita potong jadi 2. Selanjutnya hulu C ini kita paku teman-teman ya. Kebetulan saya menggunakan paku payung ulir ya. Ini panjangnya sekitar 10 cm ya. Ini kita paku zigzag seperti ini ya. Usahakan tiap arah ini ya, atau tiap pertengahan sudut ini ada payungnya ini teman-teman ya. Ini nantinya ketika kita taruh di timba ini, terus kemudian kita beri di bawah sini, kita beri semen ya, campur dengan pasir, batu dan air. Ini supaya tidak bergerak teman-teman ya, tidak bergerak kemana-mana. Kemudian di atasnya ini nanti teman-teman ya, kita beri pipa seperti ini. Nah, ini gunanya adalah kalau kita taruh di tengah-tengah seperti ini teman-teman ya, ini semut dan apapun, hewan apapun tidak akan bisa naik ke hulu C ini ya, dikarenakan di sini kita kasih uli nanti teman-teman ya. Di sini kita kasih uli. Dan kenapa saya lebih suka panjang? Supaya burung kesayangan kita ya itu tidak terkena uli ya ketika di atas sini masuk ya. Ini teman-teman ya, kedua-duanya. Mohon maaf karena sendiri ya, jadi banyak video yang akan saya skip. Insyaallah tidak akan mengurangi cara pembuatan tempat pakan ini teman-teman ya. Setelah ini akan saya persiapkan ya, batu, koral dan semennya ya. Kemudian kita masukkan ke timba ini ya. Sambil ini nanti kita tata teman-teman ya, sehingga ketika memasukkan ini berada di tengah, benar-benar di tengah timba teman-teman ya. Selanjutnya kita campur ya, ini antara semen dengan pasir dan batu koral. Sebelum kita kasih air kita campur ya supaya mudah. Nanti kalau dikira campurannya ini sudah pas menurut kita, baru dikasih air dan kita tuangkan di timba tempat untuk
pakan burung kita teman-teman ya. Saya skip teman-teman ya. Kalau sudah teraduk rata seperti ini teman-teman ya, nanti kita masukkan ke timba itu teman-teman ya. Agak encer tidak apa-apa teman-teman ya, supaya mudah masuk. Sampai penuh teman-teman ya. Kalau sudah hampir penuh, kita paskan teman-teman ya, supaya semua sisi terpenuhi. Bahkan di dalam sini nanti kita kasih semen teman-teman ya. Kita kasih adukan semen ini, kemudian kita ratakan. Dan di atasnya sini teman-teman ya, di atasnya diberi pengait ya, supaya sambil menunggu semen ini kering tidak bergerak ya. Usahakan ini pas tengah teman-teman ya, jadi pas tengah-tengah ini. Nah ini nanti akan kita kasih uli supaya semut ya, si semut ini tidak bisa naik ya, karena semut tidak mau melewati uli ya, atau berenang lewat uli teman-teman. Saya skip teman-teman ya. Ya untuk di bawah tempat pakan burung sudah selesai teman-teman ya. Sambil menunggu kering, ini kita bisa membuat tempat pakan ya. Ini kalau kita membuatnya sore ya, pagi hari sudah bisa digunakan teman-teman ya. Kalau kita membuatnya pagi, sorenya bisa digunakan teman-teman ya. Jadi nanti ulinya taruh di sini teman-teman. Ulinya taruh di sini. Sekarang kita akan membuat wadah untuk menaruh tempat pakan burung ya, sambil menunggu ini kering. Selanjutnya adalah membuat tempat untuk menaruh wadah pakan ini ya. Ini biasanya di kandang peternakan kami, cepuk-cepuk ini kita gunakan sebagai tempat kroto, ulat kandang ataupun ulat Hongkong dan sentrat ya. Untuk tempat jangkriknya nanti kita akan buatkan tetap ya di tempat pakan ini, tapi tersendiri ya. Jadi agak besar tempat jangkriknya, karena jangkrik yang ada di peternakan kami itu kami buat hidup ya. Jadi supaya tahan lama, jangkriknya sehat ya. Kalau jangkriknya sehat ya, burungnya juga sehat teman-teman. Bentuknya nanti seperti ini teman-teman ya. Ini hanya saya buat untuk tempat wadah. Jadi seperti ini teman-teman ya. Tinggal ini nanti dikasih alas triplek ya. Jadi kita paku bawahnya, kita gergaji, kita sesuaikan. Terus tinggal membuat tempat untuk menaruh ini ya. Jadi untuk ditaruh di sini nanti juga akan saya buat supaya tidak bergerak ya, sesuai pengalaman yang ada di kandang peternakan kami. Ini tinggal maku bawahnya teman-teman ya.
Lalu kita buat sketsa teman-teman ya. Ini bisa dilihat, ini tengah-tengah ya, sketsa dari HoloC ini nanti ya. Jadi biar pas ya, nanti supaya tidak goyang ketika dibalik ya, atau sudah siap untuk diberi tempat pakan teman-teman ya. Kemudian dibuat pengait ya teman-teman ya, penguat untuk meletakkan HoloC ini ya, supaya tidak bergerak. Diusahakan agak rapat teman-teman ya, sehingga nanti ketika dibalik tidak terjadi goyangan teman-teman ya. Ini kalau teman-teman tidak punya sisa HoloC ini ya, dibuat ukuran 1 cm aja teman-teman ya, 1 cm ya. Sudah hampir jadi teman-teman ya. Nanti kita tinggal taruh di atasnya ini. Kemudian sebelum kita taruh di dalam kandang, nanti kita beri tempat untuk menaruh wadah jangkrik atau ulat kandang teman-teman ya. Selanjutnya adalah membuat tempat jangkrik teman-teman ya, pada tempat pakan kita. Saya kalau untuk burung murai, cak rowo, wambe maupun poksai menggunakan yang besar ini teman-teman ya, 2 kali lipatnya ini ya, kedua kali lipat. Kalau ini biasanya saya gunakan untuk burung kecil, bisa pajak jali, keledean, decu ya. Ya tinggal kita panaskan kawatnya teman-teman ya. Saya kalau untuk pakan jangkrik membuat seperti ini teman-teman ya, dan biasanya 1 hari tidak habis. Di sini saya kasih jangkrik ya, bisa juga kadang jangkrik campur dengan ulat Hongkong atau ulat kandang. Cara membuatnya sederhana teman-teman ya. Ini kita lubangi pakai kawat ya atau paku. Nanti kita tinggal masukkan, kita bentuk seperti ini ya, di kompor teman-teman ya. Kalau sudah panas tinggal kita tusuk di sini teman-teman ya. Alhamdulillah teman-teman ya, sudah jadi ya. Ini tempat pakan kita ya. Insya Allah menurut pengalaman kami, kalau model seperti ini ya sangat awet sekali teman-teman ya, dan juga anti semut, anti kecoa, karena di sini nanti kita kasih uli ya, kita kasih uli, jadi kecoa, semut itu tidak bisa naik. Dan kalau kita menggunakan pipa yang kecil ini, kemudian ulinya sedikit, nanti insya Allah burung kesayangan kita tidak akan mudah masuk ke sini teman-teman ya, kalau kita kasih uli ya. Jadi agak memprihatinkan ya kalau burung kesayangan kita, apalagi lagi produksi, salah satunya ketika berada di kandang tidak sengaja masuk ke uli dan terkena uli, akan mengganggu produktivitas burung kesayangan kita teman-teman ya, dan saya yakin akan mengganggu ATM kita ya. Ini kita masukkan ke kandang peternakan ya. Kita kasih oli bekas teman-teman ya, sedikit saja, jangan terlalu banyak. Yang penting untuk membasahi pipa itu teman-teman ya. Kemudian kalau kandang peternakan teman-teman bawahnya tanah ya, bisa ditanam sedikit ya untuk timbanya. Kemudian kalau lantai kandang teman-teman ini semen ya, taruh di atasnya juga baik teman-teman ya. Kalau seperti ini sudah selesai teman-teman ya, tinggal kita gunakan, insya Allah aman ya. Jadi kita lihat dari luar teman-teman ya, dari luar kandang. Ya, nanti bentuknya seperti ini teman-teman ya, bentuknya seperti ini. Ini bisa untuk tempat
sentrat ya dan ulat kandang. Dan juga kita perhatikan ya, jangan sampai terkena, kalau ini ada pintu poligami ya. Intinya jangan sampai terkena benda luar supaya semut tidak bisa masuk, teman-teman. Itu saja teman-teman ya yang dapat saya sampaikan dalam video pembuatan tempat pakan di kandang peternakan, teman-teman ya. Jangan lupa jika suka video ini like and share, jika bermanfaat subscribe ya, supaya teman-teman tidak ketinggalan video kami selanjutnya. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.